Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kaidah fikih dikatakan al-aslu fil asya al-ibaha. Pada asalnya segala sesuatu itu adalah mubah atau boleh-boleh saja, atau bisa dikatakan halal. Dan kaidah ini dipegang oleh jumhur ulama tidak terlepas dari kalangan Syafi'iyah. Dan di Indonesia ini mayoritas kaum muslimin mengklaim bahwasanya mereka adalah bermazhab Syafi'i. Ya, jadi hukum asal dari segala sesuatu itu adalah mubah. Maksudnya apabila sesuatu itu tidak ada penjelasannya yang tegas di dalam Al-Qur'an maupun sunnah tentang hukum halal atau haramnya, maka dia dihukumi sebagai sesuatu yang halal. Dan banyak dalil yang dipakai oleh para ulama untuk membuat kaidah al-aslu fil asya al-ibaha ini. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya dialah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi itu untuk kalian. Kemudian di dalam surat Al-Jasiyah ayat 13 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Dan dialah yang telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya untuk kalian. Maknanya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu pada dasarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang disediakan untuk kita, untuk manusia. Sehingga memiliki arti bahwa hukum asal dari segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu adalah boleh digunakan dan halal. Jadi secara ringkasnya, bahwasanya semua makanan, minuman, pakaian, perkataan, perbuatan, apabila tidak ada dalil yang jelas yang menghalalkan atau mengharamkan, maka hukum asal perkara tersebut itu adalah mubah atau halal. Kemudian dari kaidah al-aslu fil asya al-ibaha, para ulama kemudian membuat sebuah kaidah, sebuah hukum, bahwasanya hukum asal dari ibadah itu adalah tauqifi. Haruslah ada dalil dari syariat Islam, apakah itu dari Al-Quran ataupun sunnah atau hadis. Sedangkan ibadah yang tidak didukung oleh dalil, tidak didukung oleh Al-Quran maupun sunnah, maka dia adalah sebuah ibadah yang bid'ah dan haram untuk dikerjakan. Al-aslu fil ibadati al-hadru fala yusru'u minha illa ma syara'ahu Allah wa rasuluh. Hukum asal di dalam ibadah itu adalah terlarang. Maka suatu ibadah itu tidaklah disyariatkan kecuali yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian kita langsung kepada pokok permasalahan kaum muslimin. Apakah mencium nisan kuburan itu adalah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sehingga bisa disebut itu adalah sebuah bentuk ibadah? Dikatakan sunnah. Kita akan menyimak video di mana di dalam video tersebut dikatakan bahwa mencium nisan kuburan itu adalah bentuk sunnah. Kita simak videonya. Roh tadi di luarnya jasad. Roh dengan jasad tadi ada berkahnya jasad. Kenapa? Karena bembalak lawan roh. Badan tadi diselimuti kain, bajunya berberkat pula. Terus dudukan sidin pun berberkat juga. Kenapa? Nyambung terus. Nah, lalu tertulis di dalam kitab bahwa mencium batu nisan para wali disunatkan karena batu nisan itu berhubung dengan tanah itu berhubung dengan jasad mereka berhubung dengan roh mereka berhubung dengan Allah, maka nisannya itu pun punya berkah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kaidah al-aslu fil asya al-ibaha. Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Termasuk perbuatan mencium sesuatu. Itu semuanya dibolehkan.
asal tidak ada dalil yang melarang atau mengharamkan. Mencium bendera, kemudian mencium HP baru karena baru beli HP impian, memeluk mobil, mencium mobil, memeluk motor, mencium motor yang mungkin motor tersebut baru beli, motor impian, mobil impian, sehingga ada perasaan bahagia ketika memiliki motor atau mobil baru, memiliki handphone baru. Maka boleh mencium barang-barang tersebut, boleh. Termasuk mencium kuburan, itu juga boleh. Asal tidak ada keyakinan atau i'tiqad yang dikaitkan dengan syariat Islam. Ya, dikatakan memiliki keutamaan. Ya, mencium batu nisan dikatakan memiliki keutamaan, dikatakan berkah, dikatakan sunnah, dikatakan berpahala. Ya, itu tidak boleh. Tidak boleh apabila mencium dengan i'tiqad atau keyakinan mempunyai keutamaan yang tersebut. Karena untuk mengatakan bahwasanya mencium sesuatu tersebut itu adalah berasal dari syariat Islam, disyariatkan oleh Islam, mencium sesuatu tersebut berkah, mencium sesuatu tersebut sunnah, mencium sesuatu itu berpahala, maka ini butuh dalil. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang dikatakan ibadah kalau tidak ada dalilnya. Kacau kalau tidak ada dalilnya kemudian dikatakan itu sebuah ibadah. Akan berapa banyak ibadah yang tanpa dalil? Kemudian setiap orang bebas untuk menentukan ibadah. Ya, termasuk mencium nisan kuburan. Kalau mau mencium batu nisan, ya cium saja. Tapi jangan diembel-embeli dengan syariat. Dikatakan berkah, apalagi dikatakan disunahkan. Ditambahi lagi dengan bumbu kalau kuburan tersebut adalah kuburan wali. Kalau bukan kuburan wali maka tidak disunahkan. Ini modus lagi. Supaya kaum muslimin gulu, supaya mengkultuskan. Akhirnya mereka menghias kuburan-kuburan. Dibuat seperti istana, disemprot parfum, minyak wangi. Kemudian dicium-cium. Dikatakan berkah. Ya, ibadah di sana, mencium-cium kuburan, tawasul di sana, meminta kepada penghuni kubur tersebut untuk bisa menyampaikan doanya kepada Allah. Maka itu bohong, itu modus semua itu. Jadi kalau mau mencium, kalau mencium batu nisan, ya cium saja. Tapi jangan sampai ada kemudian i'tiqad bahwasanya itu ada manfaatnya. Ya. Kemudian kalau memang tidak bermanfaat, ya tidak usah dicium. Apalagi mencium batu nisan bisa mengantarkan kepada pengkultusan. Bisa menimbulkan bisikan syaitan. Kemudian syaitan membisikkan di dalam hati agar tumbuh kecintaan kita kepada penghuni kubur tersebut berlebihan. Apalagi dengan doktrin itu adalah wali. Semuanya barokah, batu nisannya barokah, tanahnya barokah, semuanya barokah. Ya, itu bahaya. Yang seperti itu bisa jatuh kepada kesyirikan kalau kemudian sampai mengkultuskan, kemudian meminta-minta kepada penghuni kuburan tersebut. Ya, coba Anda pikirkan. Anda yang kemudian senang untuk mencium batu nisan, apakah itu nisan para wali dan lain sebagainya. Coba Anda pikirkan, mulia mana batu nisan kuburan dengan Hajar Aswad? Hajar Aswad itu dari surga, batu dari surga. Sementara batu nisan itu dari toko bangunan. Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat yang syaitan itu lari ketika beliau lewat di suatu jalan, setan memilih jalan yang lain. Umar bin Khattab mengatakan apa? Setelah beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, "Inni uqabbiluka wa a'lamu annaka hajar." Sesungguhnya aku menciummu dan aku tahu bahwasanya engkau itu hanyalah batu. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk lam uqabbilka.
Seandainya aku tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menciummu, maka tentu aku tidak akan menciummu. Ini sikap seorang sahabat yang luar biasa. Apalagi batu nisan, ya, apalagi batu nisan kuburan, yang mereka tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perkara tersebut. Maka mustahil mereka melakukan. Mustahil mereka mencium batu nisan kuburan. Mustahil. Tapi kemudian ada yang berusaha membela dengan dalil yang dibawa itu adalah asar sahabat. Bahwasanya ada asar sahabat yang melakukan perkara seperti itu, yang mencium kuburan. Mencium kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalilnya kayak gini Bapak Ibu. An Dawud bin Abi Shalih qala aqbala Marwanu yauman fawajada rajulan wadi'an wajhahu 'ala al-qabri fa akhadha bi raqabatihi wa qala atadri ma tasna'u qala na'am fa aqbala 'alaihi fa idzan huwa Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu fa qala ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam atil hajar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tabku 'ala ad-dini idza waliyahu ahluhu walakin ibku 'alaihi idza waliyahu ghairu ahlihi. Hadza hadisun sahihul isnad. Baik Bapak Ibu, Imam Al-Hakim mengomentari bahwa hadis ini sahih ya. Dan sekarang kita terjemahkan. Aqbala Marwanu yauman fawajada rajulan, pada suatu hari Marwan menemukan seorang lelaki wadi'an wajhahu 'alal qabri, dia meletakkan wajahnya di atas kuburan Nabi. Fa akhadha bi raqabatihi wa qala, dan Marwan memegang leher laki-laki tersebut dan berkata, atadri ma tasna'u, apakah kamu tahu yang kamu lakukan ini? Apa kamu sadar yang kamu lakukan ini? Apa kamu paham yang kamu lakukan ini? Lalu lelaki yang dipegang lehernya tadi menjawab kepada Marwan, qala na'am, ya saya tahu, saya sadar, saya paham katanya. Lalu dilanjutkan, fa aqbala 'alaihi fa idzan huwa Abu Ayyub al-Ansari. Lalu laki-laki tersebut menoleh ke arah Marwan. Faizan huwa Abu Ayyub al-Ansari. Ternyata beliau adalah Abu Ayyub al-Ansari, yaitu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau berkata, Abu Ayyub berkata kepada Marwan, faqala jitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku kesini mendatangi Rasulullah, ya. Walam atil hajar, bukan mendatangi batu, kata beliau. Nah, itu suara atau jawaban Abu Ayyub kepada Marwan. Terus beliau melanjutkan, sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Nah, lalu Abu Ayyub berkata kepada Marwan, beliau pernah mendengar, Abu Ayyub pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabku 'alad dini. Jangan tangisi agama. Kalau agama idza waliyahu ahluhu, jika agama itu diurus oleh ahlinya. Jangan menangisi agama kalau diurusi oleh ahlinya. Walakin beku alaihi, dan tangisilah agama idza waliyahu ghairu ahlihi, apabila agama sudah diurus oleh orang yang bukan ahlinya. Itulah sindiran Abu Ayyub kepada Marwan. Bapak Ibu semuanya, dari dalil yang saya bawakan tadi, apakah berani kita menyatakan sahabat Nabi kurafah? Apa berani kita menyatakan sahabat Nabi bid'ah? Makanya, kalau kita melihat suatu perkara itu, tinjau dengan dalil. Jangan sedikit-sedikit kurafat, jangan sedikit-sedikit bid'ah, jangan sedikit-sedikit ini haram, jangan sedikit-sedikit ini menyembah kuburan. Jangan seperti itu. Kita harus punya dasar, ya Bapak Ibu semuanya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangisilah agama jika agama itu diurus oleh orang yang bukan ahlinya. Sedikit-sedikit langsung ponis, oh ini bid'ah. Sedikit-sedikit ponis, oh ini kurafat. Langsung kayak gitu.
tanpa meninjau dulu, ya, tangisi orang yang seperti itu terhadap agama Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesahihan hadis yang dibacakan tersebut itu diperselisihkan oleh para ulama. Dan tidak sedikit ulama yang mengatakan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Terlebih sudah ada ijma ulama yang dinukil dari ulama besar mazhab Syafi'i, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya mengusap-ngusap kuburan hukumnya itu terlarang, dilarang. Kemudian terlepas dari dhaifnya hadis tersebut itu juga ada kejanggalan-kejanggalan. Yang pertama, di dalam hadis tersebut dikatakan Abu Ayyub Al-Ansori meletakkan wajahnya di atas makam Nabi Muhammad SAW. Padahal makam Nabi Muhammad SAW itu rata dengan tanah. Sebagaimana di dalam sebuah hadis dikatakan dari Sufyan At-Tamar, beliau mengatakan annahu ra'a qabran Nabiyya sallallahu alaihi wasallam musannama. Beliau pernah melihat kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rata dengan tanah. Hadis riwayat Bukhari. Kalau kuburan Nabi itu rata dengan tanah, maka konsekuensinya Abu Ayyub Al-Ansori ketika meletakkan wajah beliau di atas makam Nabi Muhammad SAW tentu dalam keadaan sujud. Dan ini sebuah perkara yang mustahil. Mustahil ada seorang sahabat Nabi sujud kepada kuburan, meskipun itu kuburan Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis tersebut seolah-olah menggambarkan bahwa makam Nabi Muhammad SAW itu terbuka dan bisa didatangi oleh siapa saja, kapan saja. Padahal makam Nabi Muhammad SAW itu tertutup dan hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang sudah diberikan izin yang dibolehkan untuk masuk. Sebagaimana hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bersabda ketika menjelang wafatnya beliau. Beliau mengatakan Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kemudian Aisyah mengatakan, seandainya bukan karena sabda beliau ini, tentu akan aku tampakkan kuburan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi beliau khawatir kubur Nabi Muhammad SAW dijadikan tempat ibadah. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut jelas bahwa makam Nabi Muhammad SAW itu tidak terbuka bebas. Tidak terbuka bebas. Kemudian di dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Abu Ayyub Al-Ansori meletakkan wajahnya di atas kuburan Nabi Muhammad SAW tanpa adanya penjelasan sebab beliau meletakkan wajah beliau di atas kuburan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari sisi mana bisa dikatakan bahwa perbuatan tersebut adalah sunnah, perbuatan yang dianjurkan, sementara kemudian tidak ada asar dari sahabat yang lain yang melakukan perkara tersebut. Terlebih perkara tersebut kemudian dijadikan dalil untuk bolehnya mengusap-usap kuburan, mencium-cium nisan kuburan, mengambil berkah kuburan. Ya. Dan hadis ini dipakai sebagai tameng oleh orang-orang Syiah untuk membela kebiasaan mereka untuk bertabaruk kepada kuburan-kuburan para imam mereka. Ya, dan ini adalah salah satu bukti bahwa perbuatan mengusap-ngusap kuburan, bertabaruk dengan kuburan, itu adalah kebiasaan orang-orang Syiah. Dan akankah kita mengikuti kebiasaan orang-orang Syiah? Tentu tidak. Karena berbeda akidah antara Ahlus Sunnah dengan orang-orang Syiah. Semoga apa yang kami sampaikan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.